Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah sampai di bulan terakhir di tahun 2023 ini. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semuanya karena Tuhan. Amin. Perjalanan yang kita lewati dari Januari hingga November kemarin, ada banyak berkat Tuhan, ada banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri. Semuanya itu harus membuat kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau datang sore hari ini, kita mau naikkan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai di titik ini Tuhan, semuanya hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Bapa. Dan kami percaya Engkau terus yang menguatkan setiap kami, Engkau terus yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau malam hari ini. Pujian syukur dari dalam hati kami yang terbaik bagi Engkau Yesus. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan disanjung atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila masih ada roh-roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami sore hari ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami dan setiap ruangan ini Tuhan. Tuhan tilik setiap kami satu persatu Tuhan, jangan ada yang terlewatkan ya Bapa. Kami mau terima berkat-Mu malam hari ini, kami mau terima kemenangan yang daripada-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi
bersama-sama. Amin. Sekali lagi kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan yang terbaik ya Bapa. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Teman-teman, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia Tuhan. Walau badai datang menerpa dalam kehidupan kami, kami mau tetap cinta Engkau. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
kami tetap setia kepada Tuhan, karena Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami naikkan puji-pujian, sorak-sorai, pujian, pengagungan, penyembahan kami. Dan kami yakin setiap pujian yang disampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima kebenaran firman. Mari urapi setiap kami yang kudus. Lembutkanlah hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali bersama. Shalom, ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, judul pertemuan firman Tuhan pada sore ini adalah tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kata yang sering kita dengar, juga kata yang sering kita ucapkan. Tapi mari kita akan belajar sore ini tentang tanggung jawab. Apa arti dari tanggung jawab? Ya, secara umum kata tanggung jawab itu punya dua arti secara umum. Ya, yang pertama, tanggung jawab itu punya arti melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kata tanggung jawab yang pertama secara umum itu punya arti melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, arti kata tanggung jawab secara umum yang kedua adalah siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri, keputusan sendiri. Sekali lagi, siap menanggung segala risiko atas perbuatan atau keputusan sendiri. Nah, ini dua pengertian kata tanggung jawab secara umum. Ya, jadi kalau Bapak Saudara mendengar kata tanggung jawab, ternyata secara umum kata tanggung jawab itu punya dua arti. Yang pertama, melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar, dengan maksimal. Yang kedua, siap menanggung segala risiko atas perbuatan ataupun keputusan kita sendiri. Jadi kalau seseorang membuat keputusan, dia harus siap menanggung risikonya. Jangan sampai membuat keputusan lalu tidak siap menanggung risiko. Ini berarti tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia saya temukan kata tanggung jawab itu punya arti. Kata tanggung jawab kan terdiri dari dua kata, tanggung dan jawab. Ya, kata tanggung jawab itu punya arti menurut Kamus Bahasa Indonesia itu memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ini menurut Kamus ya, memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Ya, karena itu tanggung jawab, memberi jawab dan menanggung akibatnya. Diibaratkan seperti seseorang menggunakan sepatu. Kalau seseorang menggunakan sepatu, itu pasti sepatu itu digunakan sepasang. Dan ada orang yang menggunakan sepatu hanya satu sisi saja, hanya kaki kanan saja, atau hanya kaki kiri saja menggunakan sepatu. Tapi sisi yang satunya tidak ada.
kecuali karena sakit. Ya mungkin salah satu kaki ada yang sakit, maka yang satu yang tidak sakit pakai sepatu. Yang satu yang sakit tidak bisa pakai sepatu, terpaksa mungkin harus pakai sandal. Jadi kesannya seperti sepatu sandal, ya. Tapi pada umumnya semua orang kalau menggunakan sepatu itu pasti dia menggunakannya dua sisi, sepasang, kanan dan kiri. Demikian juga tanggung jawab, ada dua sisi. Sisi yang pertama itu menanggung, sisi yang kedua itu menjawab. Ya, siap menanggung dan siap menjawab segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat perilaku diri kita. Ya, jadi bagaikan seperti sepatu dua sisi kiri sisi kanan sepasang. Demikian juga tanggung jawab berarti siap menanggung, siap menjawab segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat perilaku diri kita. Sejak penciptaan, Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Kita lihat ayatnya saudara dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Mari kita akan baca Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-15 mulai. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ada kata mengusahakan dan memelihara taman. Ini bicara tentang tanggung jawab. Ayat 19, lompat langsung ya, ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya Allah semuanya kepada manusia itu, yaitu Adam, untuk melihat bagaimana Adam menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Wahyu manusia itu Adam memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Saudara, kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, dan seluruh isinya, termasuk manusia. Manusia yang pertama diciptakan yaitu Adam. Ternyata sesudah Allah menciptakan Adam, Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam, kepada manusia pertama. Tanggung jawab apa? Dikatakan tadi tanggung jawab untuk mengelola, mengerjakan tanah, memelihara taman, tanggung jawab untuk menamai binatang-binatang yang ada di Taman Eden itu. Ini bicara tentang tanggung jawab, saudara. Ternyata begitu Allah menciptakan manusia pertama, Allah langsung memberikan tanggung jawab. Jadi manusia diciptakan dengan sebuah kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Ini penting untuk kita tahu, ya, karena pada masa akhir zaman itu semakin banyak orang yang mengabaikan tanggung jawab. Semakin banyak, ya. Seharusnya semakin usia bertambah itu semakin bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak demikian halnya, ya. Pertambahan usia tidak diikuti dengan pertumbuhan dalam soal tanggung jawab. Banyak orang mengabaikan, meremehkan soal tanggung jawab, ya. Padahal semenjak Allah menciptakan manusia, hal yang Allah berikan kepada manusia yang pertama adalah soal tanggung jawab. Jadi berarti manusia diciptakan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Kalau ada seorang manusia kurang bertanggung jawab atau bahkan tidak bertanggung jawab, maka itu berarti melawan kodrat yang Allah berikan.
kepada manusia, melawan kodrat. Nah, kalau melawan kodrat dari Tuhan yang menciptakan kita, berarti pasti dipastikan ini sesuatu yang tidak diberkenan Tuhan, sesuatu yang Tuhan tidak suka, pasti itu. Ya, karena apa? Tuhan menciptakan manusia pertama kali langsung diberi tanggung jawab. Berarti kodrat awal manusia itu memang manusia harus bertanggung jawab, belajar untuk bertanggung jawab. Kalau ada manusia yang tidak bertanggung jawab, berarti melawan kodrat dari Tuhan. Di 2 ayat yang akan kita baca menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang itu kelak harus memberikan pertanggungan jawab. Mari kita lihat ayatnya saudara ya. 1 Petrus 4 di ayat yang kelima, supaya dengan ayat-ayat ini semakin meneguhkan, memantapkan kita betapa setiap manusia itu harus bertanggung jawab. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab. Ada kata harus. Harus ini berarti wajib, tidak bisa ditawar. Harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, kepada Tuhan yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sudah perhatikan ada kata harus memberi pertanggungan jawab. Dengan kata lain, wajib bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, 1 ayat lagi. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita, ada kata setiap. Setiap itu berarti tidak ada perkecualian. Semua berlaku untuk semua orang, setiap orang. Saya lanjut. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kalau saudara perhatikan 2 ayat ini memantapkan kita bahwa setiap manusia itu wajib harus bertanggung jawab. Tidak ada perkecualian. Oh, kalau si A tidak tanggung jawab tidak apa-apa, si B tidak tanggung jawab tidak apa-apa, tidak bisa. Setiap orang harus memberikan pertanggung jawab. Seorang yang bernama Abraham Lincoln itu pernah berkata, kamu tidak bisa meluputkan diri dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Sekali lagi ya, Abraham Lincoln berkata, kamu tidak bisa meluputkan diri dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindari tanggung jawab pada hari ini. Jadi kalau ada seorang menghindari tanggung jawab hari ini, dia pikir kalau saya bisa menghindari tanggung jawab hari ini, maka hari esok, hari depan, saya juga bisa menghindari tanggung jawab. Tidak bisa. Abraham Lincoln berkata, seorang mungkin bisa menghindari tanggung jawab hari ini, bisa lari dari tanggung jawab hari ini, bisa hari ini so. Tapi hari esok seseorang pasti akan bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan. Yang mungkin di hadapan manusia bisa berkelit, so. Yang mungkin di hadapan manusia bisa lari, bisa sembunyi. Tapi nanti kalau satu kali mati, setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan, Hakim yang adil. Ya, jadi ingatlah, kita memang bebas untuk memilih segala sesuatu. Ya kan, Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan dengan kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, kita berhak untuk memilih. Apa yang kita pilih terserah kita, karena kita punya kehendak bebas. Kita bebas memilih segala sesuatu, namun kita tidak bebas untuk memilih akibatnya. Saya ulangi, ini kalimat penting. Banyak orang beranggapan karena saya punya kehendak bebas, saya pilih sesuka hati saya, ya tidak masalah. Tapi dia lupa, kita memang bebas memilih segala sesuatu, namun kita tidak bebas untuk memilih akibatnya. Kalau kita milih yang baik, yang benar, maka akan berdampak akibat yang positif dalam hidup kita.
Tapi kalau kita milih yang tidak baik, milih yang tidak benar, maka akan berdampak atau berakibat negatif, buruk dalam hidup kita. Ingat Alkitab berkata, siapa yang menabur, dia. Tidak mungkin kan seseorang memilih yang tidak baik, memilih yang tidak benar, lalu tiba-tiba menerima akibat atau menuai yang baik. Tidak mungkin. Itu berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin. Karena kita berkata siapa yang menabur, dia akan menuai. Ya, menabur di dalam roh, menabur dalam kebenaran, menuai kehidupan. Tapi menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Orang dunia saja mengenal, mereka bilang hukum karma, katanya gitu ya. Kalau suka berbuat jahat, nanti karmanya itu jadi buruk. Nah, itu orang di luar saja mengenal gitu. Kepada umat Tuhan menganggap tabur tua itu tidak berlaku buat saya. Kalah dong dengan orang dunia. Orang dunia yang tidak mengenal firman Tuhan saja percaya tentang karma. Apalagi kita umat Tuhan. Ya, di dalam Tuhan bukan karma, tapi tabur tuai. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jadi kalau kita memilih sesuatu dengan kehendak bebas kita, ingat bahwa kita akan menerima akibatnya. Ya, memilih bebas, tapi akibat yang diterima tidak bisa bebas. Itu akan ditentukan sesuai dengan pilihan kita. Karena itu satu kalimat bijak berkata, jadilah berhikmat dalam melakukan segala sesuatu. Jangan biarkan kebodohan menguasai kita, sehingga akhirnya kita harus menerima akibat yang negatif dalam hidup kita. Ya, jadi maksudnya kalau kita mau bertindak, kita mau melangkah, kita mau buat keputusan, jadilah orang yang berhikmat. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan asal-asalan, jangan sembarangan membuat keputusan. Bahkan, maaf, jangan ngawur dalam membuat keputusan. Karena apa? Itu akan membawa dampak dalam hidup kita. Ya, minta hikmat Tuhan ketika kita akan membuat keputusan, ketika kita akan melangkah, ketika kita akan mengucapkan dan membuat sebuah janji. Ingat untuk kita hati-hati, ya, tidak gegabah. Nah, bicara tentang tanggung jawab, seorang manusia akan dapat bertanggung jawab kalau mereka memiliki 3 hal. Ya, seorang manusia akan dapat menjadi seorang yang bertanggung jawab kalau memiliki 3 hal. Nah, 3 hal ini kita bisa lihat dari kisah tentang hamba-hamba yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Bapak Ibu tentu tahu ya kisah itu ya. Seorang tuan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada hamba yang dipercaya 5, ada yang dipercaya 2, ada yang dipercaya 1. Jumlahnya memang tidak sama. Alkitab mencatat masing-masing dipercaya sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tidak boleh iri ya. Sebenarnya kalau yang dipercaya 1 tidak boleh iri dengan 5. Karena apa? Semakin dipercaya banyak, itu berarti tanggung jawabnya semakin besar. Ada banyak orang tidak ngerti hal ini juga. Waktu kerja ya, misalkan penghasilan saya kok cuma segini ya, sementara teman saya itu penghasilannya 5 kali lipat dari saya. Saya kepingin seperti itu. Ya memang ya, kalau kita mikir lihat gajinya, bayarannya, 5 kali lipat, ya kepingin seperti itu ya semua manusia. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Gaji semakin besar, biasanya diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar. Betul nggak? Nggak ada gajinya makin besar, tanggung jawabnya tetap. Ada. Itu namanya konyol. Betul ya? Kalau saudara menemukan, setiap kali ada peningkatan gaji, ya mungkin peningkatan level kedudukan atau posisi, itu pasti diikuti dengan penambahan tanggung jawab. Ada seorang pemuda, dia cuma berpikir pendek, dia bilang, aku pengen gaji yang besar, katanya gitu ya.
Kalau kerja aku kepingin dapat hasil yang besar, yang banyak. Ya. Nah, satu ketika dia melamar di sebuah perusahaan, ya, dia bilang, aku kepingin gaji yang besar. Loh, kamu sudah pernah kerja? Belum. Punya pengalaman? Belum. Tapi aku akan kerja dengan sungguh-sungguh. Dan aku nuntut bayaran segini. Ya, lalu si yang mewawancara itu berkata, baik, kita akan mencoba ya. Kita akan melihat, saya akan melihat kinerja. Nanti saya akan menggaji kamu sesuai dengan kinerja. Kalau kamu memang menuntut atau ingin gaji yang besar, tunjukkan kinerja yang maksimal sesuai dengan tuntutan gaji yang kau minta. Nah, mulai hari pertama kerja subuh, ini pemuda semangat ya, karena dia pikir bakal dapat bayaran gede subuh ya. Wah, semangat kerja. Hari pertama kerja subuh, ya tengah-tengah siang subuh, dia mau ngeluh. Dia bilang, kerjanya kok berat ya, kok antep ya. Saya pikir kerja itu ya biasa-biasa saja, ini kerjanya kok berat. Lalu dia protes kepada pimpinannya, Pak, pekerjaan saya kok berat. Sementara saya lihat ada teman saya kerjanya ringan, biasa saja. Soalnya kok jauh lebih berat. Lalu pimpinannya berkata, loh, kan kamu minta gaji yang besar, ya. Karena kamu minta gaji yang besar, ya tuntutan tanggung jawabnya ya semakin besar. Loh, itu teman saya. Loh, itu temanmu nggak nuntut gaji besar ya? Temanmu tuh gajinya cuma 1/4. Kamu nuntut 4 kali lipat dari gajinya temanmu. Ya maka otomatis diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Bapak Saudara, seringkali banyak orang tidak sadarkan hal ini. Ya, karena itu kalau dipercaya oleh Tuhan berapapun, bersyukur. Yang pasti Tuhan itu mempercayakan kepada setiap orang menurut kesanggupannya. Dipercaya 5 talenta, puji Tuhan, tapi ingat tanggung jawabnya besar. Dipercaya 1 talenta, jangan iri, tidak apa-apa. Tanggung jawab kita tidak sebesar yang dipercaya 5 talenta. Yang penting dilakukan dengan tanggung jawab secara maksimal. Nah, singkat cerita, sesudah hamba-hamba itu dipercaya, tuannya pergi. Hamba yang dipercaya 5 talenta, yang dipercaya 2 talenta mengembangkan, menjalankan talenta itu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dan mereka beroleh laba. Ya. Nah, yang 1 talenta enggak, males, dia nggak mau lakukan, dia simpan, tidak dikembangkan, tidak dilakukan dengan tanggung jawab. Saat tuannya pulang, tuannya minta laporan pertanggung jawab. Yang 5 dan 2 talenta dengan bangga berkata, Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan kepada kami telah kami kembangkan dengan maksimal, dengan tanggung jawab. Kami beroleh laba. Dari 5 sekarang jadi 10, dari 2 sekarang jadi 4. Wah, kata tuannya, hai engkau hambaku yang baik dan setia, engkau telah bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu tuannya tanya kepada yang 1 talenta, bagaimana dengan kamu? Kok kamu diam saja? Lalu hamba yang dipercaya 1 talenta itu berkata, Tuhan ini orang yang kejam. Tuhan ingin menabur di tempat, Tuhan ingin menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Karena itu aku tidak menjalankan talenta yang Tuhan percayakan, cuma aku simpan. Ini terimalah kembali. Tuhan percayakan aku 1, ya aku kembalikan 1. Tuannya dengan murka berkata, hai hamba yang jahat dan malas, masuklah ke dalam tempat yang gelap, di sanalah akan terdapat kertak gigi dan ratap tangis. Saudaraku, dari kisah ini seseorang dapat menjadi seorang yang bertanggung jawab kalau punya 3 hal. Yang pertama, seseorang akan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab kalau dia punya kesadaran diri. Sadar diri. Sadar diri apa? Sadar diri bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan dengan kodrat bertanggung jawab. Ini harus disadari. Kalau tidak disadari, kan orang kan anggap remeh tanggung jawab. Tapi kalau sadar, kita ini memang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kodrat bertanggung jawab. Kalau seorang sadar, dia akan belajar untuk mulai bertanggung jawab. Yang kedua, setelah kesadaran diri, sadar diri, yang kedua adalah kemauan.
Ada orang yang sadar, iya ya aku ini memang ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan kodrat untuk bertanggung jawab. Sadar, tahu dan sadar, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Saatnya bertanggung jawab, dilemparkan tanggung jawab kepada yang lain. Tidak bisa, tidak akan bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab. Selain sadar diri juga sekarang harus mau, ya, mau belajar. Mungkin belum bisa tanggung jawab dalam perkara besar, nggak apa-apa. Tapi mulai belajar dari perkara yang sederhana, dari perkara yang kecil, bertanggung jawab. Ya, alangkah baiknya kalau orang tua ngajari anak-anak mulai semenjak dini, anak-anak diajari tentang tanggung jawab. Ya, ini mungkin seusia semi, wah ini bagus kan? Ya, supaya apa nanti kalau sudah besar, tidak terlambat. Mungkin dari kecil. Kalau waktu balita ya, bawah 5 tahun kan seneng mainan biasanya anak-anak. Habis mainan apa dibongkar semua soal mainannya ya. Habis mainan orang tua kasih tugas tanggung jawab. Nah, kamu boleh mainan, tapi setelah mainan semua mainan ini harus kamu ringkes, kamu tata, kamu kembalikan di tempatnya. Ini kelihatannya hal yang sepele remeh. Kalau Pak, kalau gitu sama Pak anakku, kenapa kok mesti anakku yang melakukan? Ya aku aja sebagai orang tua yang melakukan. Keliru. Kita berarti tidak ngajari tentang tanggung jawab. Diajari dari hal yang kecil. Mungkin anaknya pertama udah mau, ya orang tua ngajari, nasihati, ngarahkan. Kalau kamu tidak mau, lain kali kamu tidak boleh main. Karena kalau kamu main, kamu nggak mau kembalikan. Siapa yang kembalikan? Suruh bapak ibu, suruh papa mama. Wah ya nggak bisa, kamu yang bongkar, kamu yang main, ya kamu yang balikin. Ini contoh sederhana Makin dewasa, bangun tidur. Ayo nak, bangun tidur, rapikan tempat tidur. Ada anak-anak kalau bangun belos tempat tidurnya ada terus harus embo gitu ya. Itu tugasnya papi mami, tugasnya bapak ibu embo. Aku nggak bisa. Kalau makin dewasa, makin besar, mesti diajari. Ini sebuah tanggung jawab yang kecil, tapi ini pembelajaran buat anak-anak. Supaya Pak kalau dewasa tidak kaget. Kalau kecil tidak pernah diajari tanggung jawab, besar saya berani jamin tidak akan bisa diberi tanggung jawab. Tuh, betul. Sungguh saya lihat anak-anak yang semenjak kecil dimanjakan oleh orang tua, tidak pernah diajari tanggung jawab. Besar itu jadi anak yang tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya bikin orang tua itu nangis, bahkan nangis darah. Kenapa? Tidak bisa jadi anak yang bertanggung jawab. Sedih kan? Lah anaknya yang salah, yang tanggung jawab salah bapak ibunya. Nah semakin besar kesalahannya makin banyak, yang tanggung jawab siapa? Bapak ibunya. Nah lama-lama bapak ibunya jebol, betul kan? Siapa bapak ibu yang bisa kuat terus nanggung bertanggung jawab atas anak-anak sampai anak-anak dewasa? Bapak ibu kan makin umur makin bertambah. Kalau umur makin bertambah, apa kuat bertanggung jawab atas anak-anak? Tidak bisa. Anak-anak makin dewasa, perilakunya makin banyak, kegiatannya makin banyak, tanggung jawabnya makin banyak, tapi dilempar ke orang tua. Cilaka ini Ini yang namanya nangis darah. Ya, jadi saya perlu ingatkan para orang tua, ajari anak-anak bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab semenjak dini, supaya tidak terlambat. Ya, oke. Nah, jadi 3 hal yang dibutuhkan untuk seseorang bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang pertama, sadar diri. Sadar diri kita itu diciptakan dengan kodrat bertanggung jawab. Yang kedua, ada kemauan, punya kemauan. Saya mau belajar bertanggung jawab. Dan yang ketiga, punya kemampuan. Kemampuan untuk bertanggung jawab. Ya sekali lagi memang kemampuan bertanggung jawab tidak langsung bisa tanggung jawab dalam perkara besar, tidak. Dilatih dari perkara yang kecil. Dari perkara kecil bisa ditambah lagi. Seperti hamba yang dipercaya tadi, kamu setia dalam perkara kecil, aku bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, ini dilatih sehingga makin lama makin mampu bertanggung jawab. Ya, oke. Nah, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab sudah. Saya membaca sebuah buku, ada beberapa ciri orang yang bertanggung jawab. Ya, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab: bersungguh-sungguh di dalam segala hal. Jadi kalau melakukan sesuatu,
apapun itu bersungguh-sungguh. Termasuk seperti saat sore ini ya, kita beribadah. Kita beribadah juga dengan sungguh-sungguh. Ini berarti tanggung jawab. Ada tanggung jawab saat kita beribadah. Ya, kalau kerja juga kerja dengan sungguh-sungguh. Lalu orang yang bertanggung jawab punya ciri berusaha melakukan yang terbaik, semaksimal yang dia bisa, yang terbaik yang dia bisa, berusaha melakukan yang terbaik. Lalu kemudian ciri berikutnya orang yang bertanggung jawab, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak. Jujur itu maksudnya tidak belok-belok ya, tapi lurus, berani dan siap menanggung risiko. Jadi jangan sampai berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Berani dan siap menanggung risiko. Kalau salah, ya bilang, Tuhan aku yang salah. Kalau mau dihukum jangan hukum orang lain, yang dihukum aku. Kadang-kadang ada orang begini, yang salah dirinya, tapi dia jatuhkan kesalahan dan hukuman kepada orang lain. Banyak orang seperti itu. Orang lain dijadikan kambing hitam. Loh, ini namanya tidak tanggung jawab, saudara. Dan akhir zaman banyak orang seperti itu. Banyak. Saya berdoa kiranya setiap kita umat Tuhan belajar untuk jadi orang yang bertanggung jawab. Kalau memang salah, ya bilang saya salah Tuhan. Saya siap menerima akibatnya. Ya karena memang sudah terlanjur salah. Salah melangkah, salah buat keputusan, ya siap dong terima konsekuensinya. Ingat kisah Daud, ya, Daud itu memberikan contoh dalam 1 Tawarikh pasal 21. Kita lihat sebenarnya sebagai ayat yang terakhir. 1 Tawarikh pasal yang ke-21 di ayat yang ke-17. 1 Tawarikh 21 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Jadi Daud waktu itu menyuruh Yoab panglimanya untuk menghitung rakyat, dan itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sehingga akhirnya hukuman Tuhan datang. Ya, lanjut. Dan aku sendirilah yang telah berdosa. Jadi Daud mengakui, aku yang memerintahkan menghitung rakyat, aku yang salah dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini bicara tentang rakyatnya. Apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Wah, ini ciamik. Kalau ada orang bisa punya sportivitas kayak gini, ciamik, hebat. Tapi sejujurnya cari orang kayak gini langka. Yang ada itu biasanya yang salah sini, yang disalahkan sana. Ya, dilemparkan kesalahannya. Ya, ini apalagi dalam dunia politik ya, waduh, tanggal. Saya kalau lihat ngeri. Ya, yang salah sini yang dilemparkan ke tempat yang lain. Waduh, bahaya sekali. Ya, sesuatu yang tentu Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak suka. Daud memberikan teladan, dan teladan tentang tanggung jawab yang paling hebat adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi memberikan keteladanan dalam soal tanggung jawab luar biasa. Dibuktikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yang salah siapa, saudara? Yang salah manusia, yang berdosa manusia. Tapi yang menanggung hukuman siapa? Tuhan Yesus. Kalau Daud tadi dia nanggung hukuman atas kesalahannya sendiri, itu sudah hebat, saudara. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih hebat. Tuhan Yesus tidak salah, dijadikan berdosa karena menanggung hukuman dosa manusia. Inilah pribadi yang paling top hebat dalam soal bertanggung jawab. Kalau Tuhan berfirman, firman-Nya, kata-katanya, janjinya pasti digenapi. Nah, umat Tuhan belajar ya, kalau berucap, berkata, berjanji, kita mesti belajar untuk menepati. Ya, kalau belum tentu bisa menepati, belum tentu bisa melakukan, ya sudah, jangan ngomong.
Jangan bicara, jangan, wis diem aja. Kamu bisa? Saya belum bisa ngomong, Pak. Nah, itu lebih baik, so. Terus jangan sampai kamu bisa, kecil. Banyak orang gitu, gampang, enteng, sepele. Barang giliran menepati, wes batasan ini, so. Bio harus satu itu. Ya, banyak orang kayak gitu, so. Ngomongnya gede, buktinya orang-orang, so. Katanya kami memberi janji dan bukan bukti, tapi yang tepat kami memberi bukti dan bukan janji. Itulah Tuhan kita. Ya, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar dan pelayan berjamaah kudus. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Inilah bukti yang Tuhan berikan, betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Sekali katakan, Kau telah buktikan. Kau telah
menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami dengan Engkau rela mati menggantikan segala hukuman atas dosa kami. Sebuah contoh tentang tanggung jawab yang luar biasa. Karena itu Tuhan, sepatutnya lah sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami meniru, meneladani Bapa Surgawi, Tuhan kami yang bertanggung jawab, sehingga kami belajar menjadi umat Tuhan yang bertanggung jawab. Jika sekiranya hari-hari kemarin kami kurang bertanggung jawab, saat ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kurang tanggung jawab atau bahkan tidak bertanggung jawab. Ampuni kami. Padahal Engkau menciptakan kami dengan kodrat untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena itu ampuni kami kalau kami melakukan hal yang tidak Tuhan suka, melakukan hal yang Tuhan tidak berkenan dengan tidak bertanggung jawab. Lewat firman Tuhan kami mau belajar. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar jadi umat Tuhan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dimulai dari perkara yang kecil, dari perkara yang sederhana, sehingga Tuhan percayakan kami tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya saat kami memohon pengampunan Tuhan, dengan sungguh-sungguh Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami, bahkan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Iman kami semakin diteguhkan, hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mengurangi juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar, silakan Bu Dino maju depan. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli,
hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh dibaharui, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Serta kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melayakkan setiap kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuktikan cinta-Mu kepada kami. Memang Engkau pribadi yang sangat bertanggung jawab dan bisa menjadi teladan yang sangat indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari angkat hati dan suara. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Besar
Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan, bahkan diberi masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Itulah janjimu yang selalu kau genapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit, Engkau jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Oh Tuhan, biarlah kami tetap teguh menanti-nantikan Tuhan. Kau pasti akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Mungkin ada teman-teman seiman juga yang sedang bepergian, lindungi sertai mereka sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertama manusia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sebagai ujung pada waktu.